kenapa dari dulu nggak jumpa dengan Pak Willy gitu. Kalau dia lagi muda main basket pasti gitu. Tapi Tuhan atur sedemikian rupa ya. Sekarang Bu Ade ketemu lagi, nah, bahkan mendapat suami yang baik lagi. Ya puji Tuhan. Komunikasi itu memang penting di dalam keluarga. Karena semakin banyak kita berkomunikasi, semakin kita mengenal satu dengan yang lain. Semakin banyak kita berkomunikasi dengan Tuhan, hubungan kita juga menjadi baik. Jadi alangkah indahnya kalau kita berkeluarga sering berkomunikasi, ya. Jangan terlalu banyak main HP daripada berkomunikasi dengan suami istri. Ya, saat ini kita mendengar kesaksian dari Ibu Pur ya. Wah, Pak Pur sudah datang sekarang. Ibu Pur, gimana Ibu Pur? Menyaksikan. Ya, ya. Ayo Pak Pur sekali-sekali kesaksian. Ayo Pak Pur. Atau Bu Pur lah yang mewakili. Iya. Iya. Oleh kali ya. Atau Bapak juga, Pak Yusuf. Oh, belum fit ya. Kita doakan supaya fit ya. Kalau gitu ya, yang di Zoom ada, yang di rumah ada yang mau bersaksi. Ya. Kalau kita bangkit berdiri dulu, kita angkat pujian Allahku dahsyat dari utara ke selatan. Ya, kita naikkan pujian ini. Ya. Utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.
tinggikan namamu Allah. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Silakan duduk. Allah kita Allah yang dahsyat ya. Amin. Kita mau meninggikan namanya karena hanya dialah yang patut kita tinggikan. Kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang bisa menguatkan kita, yang bisa meneguhkan kita di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Kita mau katakan, aku datang dan ku bersujud. Kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap masalah, menyerahkan setiap pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku, telah ku buka mata hatiku, seluruh jiwaku untukku nikmati firman. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Rasakan indah hadiratmu. Tak ku buka mata hatiku dan seluruh jiwa
firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang. Benar Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami akan dengarkan, boleh kami dikuatkan kembali. Kami boleh diteguhkan kembali Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan untuk menerima firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini memenuhi hati kami. Haleluya Tuhan. Katakan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan sekali lagi firman-Mu yang berkuasa. Persilakan. Firman-Mu yang berkuasa. Persilakan hamba Tuhan. Berubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu saat ini, sebab kami tahu bahwa kami harus selalu ditopang oleh Tuhan, dan kekuatan yang terutama dalam hidup kami adalah firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah lepas tangan. Engkau peduli, Engkau mengasihi, Engkau bahkan selalu mengangkat hati kami ketika kami mengalami pergumulan yang berat, ketika kami mengalami tekanan yang berat, dan bahkan ketika hidup kami rasanya tidak nyaman. Karena itu biarlah kiranya Tuhan menolong kami, supaya Engkau membuat kami bisa menikmati pemberitaan firman Tuhan pada waktu ini, dan hamba-Mu ini pun urapilah dengan kuasa-Mu yang ajaib, yang besar, tidak terbatas, sehingga benar-benar firman Tuhan ini akan mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hati dan pikiran kami semuanya. Terima kasih ya Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, selamat hari Minggu untuk semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya untuk hari ini saya sangat bergumul harus menyampaikan apa, bukan karena tidak ada bahan, tetapi begitu banyak di dalam pikiran saya, apa sih yang harus saya sampaikan, maunya ini, maunya itu. Saya bergumul terus, saya akhirnya ya bingung sendirilah, maksudnya begitu ya. Nah karena itu Bapak Ibu, maka saya akan mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Mazmur pasal yang ke-8. Walaupun sebetulnya saya berpikir tadinya ataukah Yeremia ataukah dari Hakim-Hakim, tapi saya pikir ya saya akan menyampaikan ini sekarang. Mazmur pasal yang ke-8, keseluruhan ayatnya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah anak manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, nah itu semua menunjukkan keagungan dan kebesaran Tuhan. Jadi dikatakan tadi di ayat yang ke-1 itu, Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Tapi juga bukan hanya di bumi, dia menceritakan, menjelaskan juga itu yang ada di langit, di angkasa sana. Dan di ayat yang ketiga dikatakan itu bagaimana anak-anak bisa ada, bisa lahir. Di pasal yang keempat bagaimana ada bintang-bintang di langit, dan semua itu adalah ciptaan Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ya seluruh ciptaan di muka bumi ini, maka kita akan terkagum-kagum dengan semua yang ada. Ya akhir-akhir ini saya suka nonton YouTube, dan banyak orang yang menyelam di dalam lautan. Betapa
variasinya ikan-ikan, berapa variasinya tanaman-tanaman, terumbu karang, dan begitu indahnya di dasar lautan itu. Saya pikir betapa hebatnya Tuhan, ini sesuatu yang belum pernah saya lihat. Ternyata keagungan, kebesaran Tuhan di dalam menciptakan segala sesuatu itu luar biasa. Ya, sampai ikan yang terkecil dengan ikan yang terbesar, yang berwarna-warni, yang lucu, yang kadang seram dan seterusnya, giginya tajam, runcing. Itu semua bisa kita saksikan, itu adalah kebesaran Tuhan. Dan juga saudara-saudara, kadang ya melalui drone orang meliput wilayah-wilayah tertentu, umpamanya Raja Ampat. Saya melihat betapa hebatnya pulau-pulau, beningnya air-air yang ada di sana. Atau ada di daerah-daerah lain, dia digunakan di Bali, di mana-mana. Saya pikir Tuhan itu luar biasa, sangat agung, betul-betul betapa besarnya Tuhan itu. Saudara-saudara, betapa besarnya Tuhan itu. Lalu kalau kita melihat ke atas, kita bisa pikirkan seandainya matahari itu padam seminggu saja, maka semua kita sudah kesulitan. Luar biasa Tuhan menciptakan ini semua. Coba seminggu saja, jangan ke seminggu, sehari saja gelap, kita semua sudah keteter ketakutan. Tapi Tuhan ciptakan sedemikian rupa, ya, dia tidak perlu bensin, dia tidak perlu mesin, tidak perlu apapun, tetapi matahari itu terus menerus terang, tidak pernah berhenti, dia menyinari bumi, dia memberikan kehidupan. Luar biasa Tuhan. Ya, Cina sudah mencoba membuat matahari buatan, hanya tahan beberapa detik. Gitu ya, hitungan detik ya, tidak lama. Mereka sudah berusaha untuk melakukan itu, tetapi coba bayangkan yang dibuat oleh Tuhan itu tidak pernah padam, tidak perlu energi tambahan apapun untuk menghidupkannya. Kita menyalakan api saja harus membutuhkan energi tambahan, bukan? Harus ada korek dulu, baru bisa kita nyalakan itu api. Tidak bisa kita nyala gitu, nggak bisa. Kita semua memerlukan energi tambahan. Ada mesin, kita perlu bensin. Ada bensin, kita juga perlu mesin ya, untuk menariknya dari bumi, mengolahnya dan seterusnya. Tetapi coba bayangkan Tuhan menciptakan matahari itu tanpa ada energi tambahan apapun, dan itu terus berjalan dengan begitu saja. Dan juga Bapak Ibu bayangkan betapa banyak bintang-bintang di laut, bintang di laut. Bintang laut ada ya. Bintang-bintang di langit. Coba itu semua bintang itu begitu banyaknya sampai kita sendiri pun tidak bisa menghitungnya. Nah, tetapi tidak ada satu bintang pun itu berputar seenaknya saja lalu tabrakan satu dengan yang lain. Ya, walaupun kadang ada bintangan yang tabrakan, saling mendekat dan seterusnya katanya. Tetapi semua itu diatur oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga kita hanya bisa mengagumi apa yang ada itu, yang diciptakan oleh Tuhan itu. Tadi dikatakan betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ini bagi orang yang sadar. Kita sadar Tuhan itu Maha Pencipta, Dia Maha Dahsyat, Maha Kuat, Maha Hebat. Baru kita mengagungkan Tuhan lewat semua ciptaan yang kita sudah lihat itu. Kita mengagungkan itu semua. Dan tadi dikatakan langit buatan tanganmu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Dan yang terdekat kepada kita digambarkan di ayat yang ketiga adalah dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatanmu, dan seterusnya. Kita menyaksikan bayi yang lahir, dia masih menyusui. Kita akan sulit memikirkan bagaimana dia bisa berkembang di dalam rahim ibunya. Bagaimana dia kemudian itu bisa lahir, dan setelah dia lahir, tadi saya berpikir sebentar, sebesar apa sih pembuluh darah anak-anak? Dan pembuluh darah itu berfungsi seumur hidupnya. Paralonanya Bapak Ibu akan berkarat itu kalau Bapak pasang. Lama-lama dia akan menempel kotoran-kotoran lain. Sama seperti aqua, katanya aqua itu kan itu di Roma itu dari gunung itu disalurkan air ke kota, saluran itu disebut aqua. Nah, salurannya itu katanya sekarang itu sudah kotor ya, karena selalu terkikis dibawa oleh kotoran-kotoran dari hulu. Nah, itu aqua aja. Nggak tahu kenapa kemudian ada merek aqua, air mineral.
Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, coba Bapak Ibu bayangkan. Seberapa besar itu pembuluh darah, dan darah itu bisa mengalir terus lewat pembuluh darah itu, ya, untuk mengirimkan nutrisi sekaligus juga membawa yang buruk dan disaring lagi itu oleh ginjal dan dibuang dan seterusnya. Dan bagaimana jantung bekerja untuk memompa darah itu, bagaimana paru-paru juga terus bekerja, saya nggak bisa bayangkan betapa hebatnya Tuhan itu. Tetapi masih ada orang yang melecehkan Tuhan. Ya, sekarang ini orang-orang ateis, umpamanya. Kita lihat tadi yang ketiga itu, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui telah kau letakkan dasar kekuatanmu karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Ini orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang merendahkan Tuhan, yang melecehkan Tuhan. Tetapi ketika kita mencoba memikirkan seorang bayi saja yang menyusui, yang belum mandiri, masih harus diurus. Tetapi bagaimana kita bisa memikirkan jantungnya yang berdetak itu, paru-parunya yang terus bekerja itu, darahnya yang mengalir melalui pembuluh darah itu, dan mengirimkan nutrisi dan kemudian dia berkembang. Bagaimana itu bisa terjadi? Sampai sekarang usus buntu konon katanya belum dimengerti fungsi sebetulnya itu usus buntu apa. Karena tanpa usus buntu juga orang bisa hidup gitu. Ya, kalau rambut katanya melindungi kepala dan seterusnya. Nah, tapi usus buntu untuk apa? Itu juga masih menjadi perdebatan-perdebatan. Masih merupakan penelitian-penelitian, dan banyak organ tubuh manusia itu yang masih terus diteliti. Nah, tetapi tetap saja ada orang, kelompok orang yang menyangkal keberadaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, maka tadi dikatakan di ayat 1 itu, ayat 2 itu lagu pengagungan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi dan juga di langit. Manusia saja, bayi saja, yang belum mandiri itu, yang harus diurus itu, kita masih sulit untuk memikirkan. Masih sulit untuk memikirkannya. Kenapa gigi tumbuh hanya sampai 2? Kan bisa aja gigi kita tumbuh seperti gigi ikan hiu. Ikan hiu kan tumbuh terus, berganti-ganti terus. Tapi Tuhan atur. Kenapa gigi kita tidak tambah panjang terus? Taring kita panjang gitu ya. Tapi kuku kita kok panjang gitu. Apakah karena sentuhan dan seterusnya? Tapi saya ada gigi yang copot, atasnya nggak ada, bawahnya nggak ada, atasnya masih ada, tapi nggak tambah panjang gitu. Tapi kuku saya panjang terus harus dipotong, rambut juga sama. Nah, tetapi kenapa yang bahannya sama nih ya, gigi, tulang, kuku itu kan sama, rambut. Nah, tetapi kenapa yang sebagian bisa bertumbuh terus, sebagian tidak? Coba tulang kita tumbuh terus, gimana tuh? Nggak berhenti tumbuh. Tapi kenapa Tuhan buat batasnya? Nah, dari situ saja kita melihat betapa besarnya Tuhan itu. Betapa besarnya Tuhan itu. Nah, tapi lihat kemudian ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Siapa kita ini? Kenapa Tuhan mengingat-ingat kita? Kenapa Tuhan peduli kepada kita? Kenapa Tuhan mau mendengarkan doa kita? Sedangkan Dia sebegitu agungnya, kita tidak sanggup memikirkan Dia, kita tidak sanggup bahkan memikirkan apa yang diciptakan oleh Dia yang ada di depan mata kita, bahkan yang digendong oleh kita. Tetapi kok Dia begitu peduli dengan kita? Nah, ini yang saya tidak dapat bayangkan. Jadi bagian ini saya tidak bisa membayangkan, sulit bagi saya untuk membandingkan. Dia begitu agung, Dia begitu besar, tetapi kok Dia peduli kepada manusia. Dan konon tadi dikatakan di ayat yang ketiga itu, bahwa banyak orang yang memusuhi Dia, banyak orang yang tidak menyukainya, dan bahkan kita pun kadang-kadang mungkin marah-marah. Kalau kita melihat kitabnya Yeremia,
Yeremia itu juga pernah mengeluh kepada Tuhan, Tuhan kenapa dulu aku lahir? Kenapa dulu ada berita disampaikan kepada orang tuaku, kepada bapakku bahwa aku sudah lahir? Bukankah aku lebih baik mati saja dari dalam kandungan? Karena dia stres, tertekan. Karena selama 40 tahun dia melayani selalu mendapat tekanan. Ya, suatu hari saya ingin mengkhotbahkan itu. Dia bersungut-sungut, dia marah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap dengan sabar merangkul dia, mempedulikan dia, menguatkan dia, memotivasi dia kembali. Nah, siapa kita ini? Bukankah kita juga sama? Ya, kita juga kadang marah-marah kepada Tuhan, kita tidak puas, kita bisa juga terluka kepada Tuhan. Banyak orang yang terluka kepada Tuhan. Ya, luka hati kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah kita ini? Apakah kita ini? Kita ini adalah ciptaan. Tetapi kok Tuhan begitu peduli kepada kita? Kok dia begitu selalu berbelas kasihan kepada kita? Kok dia selalu mengulurkan tangannya kepada kita? Bukan saja pada waktu kita menyenangkan hatinya, tetapi justru ketika kita menjauh dari dia, tetapi dia tetap peduli kepada kita. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nah, saudara-saudara, sekarang coba kita pikirkan. Berapa banyak orang yang menolak kita? Coba. Bukankah kita sering juga merasa ditolak oleh orang lain? Tidak disambut, tidak diterima? Kita merasa direndahkan, dilecehkan, kita merasa dibully karena kita memiliki kekurangan atau karena kita tidak sesuai dengan apa yang orang lain harapkan atau tidak sesuai dengan pandangan orang tentang diri kita, kemudian orang lain menyingkir dari kita. Tetapi perhatikan di sini, Allah pencipta segala sesuatu, Dia peduli kepada kita. Dia sangat peduli kepada kita. Nah, disinilah yang sulit saya bayangkan. Manusia-manusia yang lain, ya banyak orang yang mungkin bisa menolak saya. Ya, saya sudah sering mengalami penolakan itu dari kecil sebetulnya. Ya, bahkan dari orang tua saya sendiri. Ya, dari kata-katanya, ya tentu dia tidak menolak saya anaknya. Tapi dari kata-katanya itu saya menangkap ini adalah sebuah penolakan. Padahal kan mereka yang menginginkan punya anak. Kan begitu. Ya, saya sering bilang ke istri kan begitu. Ya, kita yang ingin punya anak, bukan mereka yang mau lahir, saya bilang. Ya kan begitu. Tetapi kata-kata itu atau sikap itu sering menjadi sebuah penolakan. Tetapi Tuhan kok tidak seperti itu. Dia kok menyambut. Bahkan orang yang memusuhi dia sekalipun, tetap dia akan sambut orang yang seperti itu. Akhir-akhir ini kan gempar itu bahwa si anaknya presiden mendatangi Rocky Gerung, gitu ya. Katanya ini hebat sekali. Bapaknya selalu dicaci maki oleh Rocky Gerung katanya. Tapi dia datang. Dia sebut suwon. Suwon itu apa ya? Suwon itu katanya bahasa hormatnya katanya bukan hanya berkunjung, tapi bahasa hormat dari yang tua, yang muda menghadap yang tua. Wah, saya kira ini sulit sekali. Saya tidak akan mau juga mungkin ya, saya tidak akan mau melakukan itu. Tetapi maksud saya adalah bahwa Tuhan itu begitu terbuka hatinya untuk menerima orang-orang, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya. Jadi inilah kita. Jangan lihat orang lain. Mungkin orang tidak akan pernah puas dengan diri kita. Sulitlah orang akan menerima kita 100%. Walaupun waktu menikah aku akan menerima engkau dalam susah maupun senang, yang benar saja gitu ya. Dalam kenyataannya kan enggak 100% juga, tetap aja ada tuntutan. Ya kan begitu. Maaf nih, istri saya kadang dia bilang gini, silakan pergi saja kemana, boleh katanya. Tapi saya juga jangan dilarang katanya. Sama saja gitu kan. Itu kan memuaskan diri sendiri. Itu memuaskan diri sendiri gitu. Ya apa bedanya? Berarti kan itu maksudnya, ya biarkan saya pergilah kemana saya mau. Ya sama saja bukan? Saya pikir ini mah hebat.
Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu realita. Dan kita harus terbuka terhadap realita itu. Bahwa kenyataannya tidak mungkin kita diterima apa adanya sepenuhnya. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Hanya Tuhan yang bisa menerima kita apa adanya. Mari kita lihat kembali. Setelah itu dia katakan ayat 6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi manusia yang diciptakan oleh Allah tetapi ditempatkan hampir sama dengan Allah, karena manusia itulah yang di seluruh mengelola bumi ini. Ya, kepada Adam dan Hawa itu sudah diperintahkan, kelolalah, kuasailah bumi ini, kuasailah semua ciptaan Tuhan. Maka di berikutnya kalau kita melihat itu kata kuasa, ayat 7, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, kambing domba dan lembu sapi sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Jadi kita ditempatkan oleh Tuhan dalam posisi yang begitu tinggi, melebihi dari semua ciptaan lain. Ya, walaupun kita ini lemah, ya punya kekurangan, punya kelebihan, punya kekurangan, keterbatasan, tetapi derajat kita itu sebetulnya melebihi dari ciptaan yang lain. Ya, termasuk seluruh makhluk hidup yang ada. Entah itu makhluk yang didewakan kemudian, ya kan begitu, lucu juga kan ya. Ada yang menyembah dewa bulan, ada dewa bintang, ada yang menyembah matahari, Jepang umpamanya. Walaupun sekarang udah pengikutnya itu udah tinggal ratusan ribu saja ya gitu ya, tidak sebanyak dulu. Atau ada yang menyembah apa itu, dewa kobra, ular, ada yang macam-macam. Padahal Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita atas binatang-binatang itu. Nah, inilah kemudian jadi kesalahan, merosotlah kemudian keadaan manusia itu sendiri sehingga dia mengagungkan ciptaan yang harusnya di bawah kendalinya, tapi dia melupakan penciptanya. Jadi kita sendiri yang menurunkan derajat kita, standar kita. Tuhan itu sudah menempatkan kita begitu baik, tetapi kita yang turun. Ini kan sama dengan binatang yang suka kepada kotoran. Itu Bapak Ibu pernah, enggak tahu ya, kalau di kampung itu saya sering perhatikan. Ada sejenis kumbang itu, ya kita buang kemana pun dia tetap aja kan ke kotoran sapi. Coba Bapak Ibu mandikan bersih-bersih juga, lalu simpan, kasih wangi-wangian, ya tetap aja dia akan ke situ gitu. Nah, karena udah jadi begitulah hidupnya. Nah, kita pun kadang-kadang sudah begitu. Tuhan sudah memberikan kepada kita posisi yang begitu bagus, tapi kita tetap saja menjauh dari Tuhan. Kita pergi kepada hal-hal yang seharusnya kita tidak boleh pergi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan itu, karena Tuhan begitu peduli kepada kita, walaupun kita itu adalah orang-orang yang lemah, tetapi Dia memberikan pada kita kuasa atas apapun yang ada, yang diciptakan oleh Dia. Tetapi menjadi persoalannya adalah bahwa kadang-kadang kita melupakan posisi kita itu sendiri. Dan kita menempatkan diri kita menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Kenapa? Karena kita semua sudah kehilangan citra diri. Tidak ada lagi manusia yang citra dirinya itu murni, bersih seperti waktu Adam diciptakan itu. Semua sudah rusak sejak itu. Semua sudah menjadi rusak. Sehingga gambar diri kita itu bukan lagi seperti yang digambarkan oleh Tuhan, bukan lagi seperti pandangan Tuhan. Tetapi kita sudah menyerap segala pandangan yang kita lihat. Pandangan orang lain kepada kita apa? Baru itu menjadi menyerap dalam diri kita. Pandangan diri kita terhadap diri kita juga menyerap, dan semua jadinya bersatu. Sehingga citra diri kita itu bisa semakin rusak. Tapi bagaimana caranya? Ya, kembali lagi kita lihat tadi ayat yang ke-5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya, di mata Tuhan itu kita adalah sempurna. Walaupun kita sudah berdosa, tetapi di dalam Dia selalu ada pemulihan-pemulihan yang terjadi.
Saya tadi sudah singgung bahwa dari kecil itu saya sudah sering merasa mendapatkan penolakan. Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, saya itu sering diam, tidak banyak bicara. Ya, tapi kalau sekali cerewet, diam. Karena saya betul percaya diri saya itu mulai muncul setelah saya menerima Tuhan Yesus. Kalau dulu Bapak Ibu saya tidak berani berbicara di depan umum, nggak berani saya. Ya, membaca tulisan aja salah kalau di depan umum, apalagi disuruh ngomong. Tapi kemudian itu berubah. Ya, begitu saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saya juga tidak mengerti kenapa semua itu kemudian jadi berubah. Walaupun penyempurnaan itu harus terus berjalan. Karena citra diri itu sudah rusak dari awal. Nah, saudara-saudara, jadi harus memandang kembali kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ternyata melihat kita begitu pentingnya, begitu berharganya, bahkan kita disuruh untuk berkuasa atas semua yang Dia ciptakan. Jadi kita harus kembali lagi kepada pandangan Tuhan terhadap diri kita, siapa kita ini sebenarnya. Manusia memang betul. Semua orang bisa saja mencela kita, merendahkan kita dan seterusnya. Tetapi bukankah seharusnya kita kembali lagi memandang kepada Tuhan, siapakah kita itu di mata Tuhan? Bukan siapa kita itu di mata orang lain. Kita lihat orang-orang sekeliling kita itu hanyalah kontrol sosial diberikan oleh Tuhan untuk menjaga diri kita supaya kita tidak terperosok. Tetapi bukan mereka itu menjadi penentu siapa diri kita yang sebenarnya. Lingkungan kita itu hanyalah bagian dari kontrol sosial kita supaya kita terjaga dari kejahatan yang lebih buruk. Secara tidak langsung, karena itulah saya agak senang juga orang-orang di kampung. Kalau di kampung kontrol sosial itu lebih tinggi daripada di kota. Kalau orang lain jahat di kampung, maka tetangga bisa ngomong, hormati orang tuamu, kamu mempermalukan bapakmu, ibumu, kan gitu kalau di kampung. Kalau di kota, wah anak siapa itu pun nggak saya kenal kok. Nah, kan gitu ya. Kami nggak kenal kok, nggak ada hubungan darah dan seterusnya. Kontrol sosial itu perlu. Di dalam gereja ini juga perlu untuk menjaga kita satu dengan yang lain. Perlu. Di komunitas-komunitas kita itu penting. Ya, kontrol sosial. Nah, itu diizinkan oleh Tuhan terjadi, tetapi bukan kemudian lingkungan sosial itu mengintimidasi citra diri kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai itu yang mengintimidasi kita, sehingga semakin rusak gambar diri kita karena penilaian orang. Karena apa kata orang tentang saya itu bukan saya yang sebenarnya. Kan dia tidak tahu hati nurani saya. Ketika saya bertindak, dia tidak tahu motivasi saya. Yang dia lihat hanyalah tindakan saya. Dan yang dia kritik itu tindakan saya, hati kan tidak bisa. Nah, inilah yang kemudian membuat kita bisa semakin hari semakin jauh. Karena apa kata orang? Bukan lagi kita melihat apa kata Tuhan. Nah, jadi mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali lihat bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh dipedulikan oleh Tuhan. Bagaimanapun keberadaan kita, Tuhan sudah menempatkan kita menjadi makhluk yang lebih tinggi dari semua ciptaan yang lain. Karena itu kita bisa menyimpulkan, kitalah yang lebih baik dari semua ciptaan apapun yang ada. Dan kita belajar untuk terus menempatkan diri kita menurut pandangan Tuhan, siapa kita, bukan apa kata orang lain. Karena orang lain itu seperti saya katakan tadi, itu hanyalah kontrol diri bagi kita supaya kita tidak terperosok. Tetapi bukanlah dia yang menentukan citra diri kita di hadapan Tuhan, bukan. Mereka itu hanya sebagai kontrolnya saja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Benar bahwa siapakah manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Siapakah anak manusia sehingga Engkau mengingatnya? Sebab ketika kami melihat seluruh ciptaan Tuhan, maka kami tidak ada apa-apanya. Namun walaupun demikian Tuhan, Engkau bahkan memberikan kepada kami kuasa untuk menguasai ciptaan Tuhan. Terima kasih. Biarlah kiranya kami belajar untuk terus melihat diri kami sebagaimana Tuhan melihat diri kami, bahwa kami adalah ciptaan yang agung, melebihi dari ciptaan yang lain. Kalaupun mungkin citra diri kami
atau gambar diri kami sudah rusak oleh karena keberadaan atau penilaian-penilaian orang lain, atau juga karena memang hidup kami yang sudah menyimpang dari yang Engkau inginkan sebenarnya. Tapi biarlah Tuhan, kiranya kami terus melihat kepadamu, memandang kepadamu, bahwa apapun adanya kami tetap berharga di mata Tuhan. Bahwa nilai diri kami, citra diri kami, bukanlah ditentukan oleh penilaian siapapun juga, melainkan hanya berdasarkan penilaian Tuhan saja. Tapi walaupun demikian, kiranya kami juga belajar peka untuk melihat kontrol sosial yang Tuhan tempatkan, agar kami tidak terjerumus jatuh ke dalam hal-hal yang kemudian melanggar tatanan kehidupan normal di tengah-tengah masyarakat kami berada, tapi juga tentu supaya kami tidak melanggar ketetapan Tuhan untuk kami orang yang percaya. Terima kasih Bapa, Roh-Mu bekerja dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta Nelson. Ya, kita berharga di mata Tuhan ya. Tuhan menjadikan kita sama dengan Dia, sepeta segambar ya dengan Dia. Ya, kita akan memberikan persembahan ya. Kita siapkan persembahan. Saya persilakan Ibu Pur berdoa untuk persembahan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk saat ini, siang hari ini Tuhan sudah pertemukan kami kembali untuk bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Kau. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah Tuhanku nyatakan di ibadah siang hari ini melalui hamba-Mu Pendeta Nelson. Engkau terus mengurapi Pendeta Nelson menjadi semakin luar biasa untuk semua banyak jiwa-jiwa yang terhilang, yang menginginkan bertemu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah memberkati kami dengan luar biasa, dan saat ini kami akan memberikan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami hari lepas hari, tiada pernah berhenti. Kami mengucap syukur dan kami percayakan persembahan kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon dan mengucap syukur. Amin. Ya. Kita memberi persembahan, kita angkat rapnya aja. Allahku dahsyat. Ya. Allahku dahsyat. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Ya, Allah kita Allah yang dahsyat ya. Saya persilakan yang Bapak Warta, Pak Alek ya. Terima kasih Pak Nelson atas firman Tuhannya ya. Kiranya Bapak Ibu tidak minder ya, karena khotbah sebenarnya itu sangat bagus ya. Bahkan ada istilah antropologi sebenarnya kan jari tangan Allah itu ya, yaitu ada beberapa kata yang penting, dan kiranya firman itu betul-betul kita mengerti dan kita lakukan. Nah Bapak Ibu, kita akan mendengar warta, membaca warta. Wah, Tio pakai dasi sudah kayak orang tua ya. Ya, ini Pak Yopi ulang tahun sudah lewat, Tio sudah lewat, Roni sudah lewat, tiga-tiganya sudah lewat, udah dilewatin saja wartanya. Ya, ini juga sama, Amos udah lewat, Pak Rio juga udah lewat,
Jericho juga udah lewat. 17 Ibu ini juga udah lewat ya. Tanggal Deborah juga udah lewat. Ini yang mau nikah ini ya. Ya, kita doain lah. Ini juga udah lewat. Pokoknya kita berdoa aja yang sudah lewat-lewat ini. Iya. Ya. Ini mohon lihat nama yang tertera di depan untuk mempersiapkan diri pelayanan pada tanggal 30 Oktober 2022. Ya. Lanjut. Ini khotbah Bapak atau Pendeta Jopi di Radio Cevi 103,5 FM setiap Minggu pagi jam 7 pagi. Ya. Ya, jadi tapi ini selalu ditaruh di grup. Ya. Jadi iya. Oh, sekarang udah jam 6. Oh, enggak apa-apa Indri. Kita juga enggak tahu, saya juga enggak tahu. Ya, kalau kamu salah ya saya juga salah. Yang buat saya salah kan kamu. Ya, oke lah. Kita jalan kembali ke benar, enggak apa-apa. Ini jam 6 sore ya. Jadi sudah bisa tonton lanjut. Ini khotbahnya, khotbah lagi. Ini apa? Pokok doa ya. Bangsa dan negara. Oh, ini mah tetap aja yang lama-lama. Ada lagi? Bapak Ibu yang mau didoakan? Mungkin pemulihan Pak Yusuf ya? Iya. Pak Bolsia ya. Wah, ini sakitnya keluarga ini berurutan ini ya. Iya, oke ya. Kembali ke Papua itu memang area Chandra itu ya. Ya, mudah-mudahan dia pulang nggak pakai koteka ya. 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 Iya, capek dia kayaknya. Iya. Jadi hari ini bapaknya sendiri yang harusnya jadwal Ibu Olsia ya, worship leader ya. Tapi Pak Saud nggak apa-apa lah Pak Saud. Udah latihan seminggu berubah ya. Sakit. Ya nggak apa-apa. Ya kita berdoa aja ya. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Yuk. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu, karena karya-Mu, Engkau menciptakan kami Tuhan, serupa dan segambar dengan Engkau. Kami adalah makhluk yang hina, yang dimana Engkau jadikan dari debu tanah. Tetapi bagaimana hidup kami harus memuliakan Engkau, karena kami sadar bahwa segala sesuatu daripada-Mu dan kembali kepada-Mu segala kemuliaan. Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Nelson yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati pelayannya, berkati keluarganya, dan juga segala aktivitas yang dilakukan. Engkau sertai, berkati, lindungi, naungi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Demikian pun Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini di mana kami tinggal. Kondisi kepemerintahan Tuhan, ada gejolak politik, ya, ada oknum-oknum yang tidak suka dengan pemerintah, baik dari presiden, wakil presiden, sampai jajaran MPR, DPR, dan RT, RW, dimanapun orang-orang memimpin, di daerah, baik gubernur, bupati, camat, dan lain-lain. Tuhan, semuanya juga Tuhan, Engkau yang pakai mereka, Engkau yang urapi mereka, beri hikmat-Mu, otoritas itu, sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau, membawa bangsa ini adil dan makmur, sejahtera, bahkan tetap memutuskan segala sesuatu dengan bijaksana tanpa kepentingan pribadi, tapi hanya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan juga kami menyerahkan segala sesuatu oknum-oknum yang mungkin mau merusak keutuhan bangsa ini, atau juga berkata-kata hal-hal yang menjadi provokasi. Tuhan, Engkau nyatakan kebenaran-Mu, sehingga keutuhan bangsa ini juga tetap terjaga dengan baik melalui aparat kepolisian atau juga tentara dan aparat-aparat negara yang lain, biar mereka dapat menindak semuanya itu dengan bijaksana, adil, dan tidak merugikan orang lain, terutama tetap menjaga keutuhan bangsa ini. Tolong Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu
di menara pengharapan Tuhan yang memiliki pergumulan. Tuhan, kami tidak tahu pergumulan mereka, tapi kami percaya Engkau Allah yang mengetahui, mengerti, bahkan menjawab doa-doa hamba-hambamu ini Tuhan. Ketika mereka letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan, hanya sumber kelegaan ada padamu Tuhan. Hanya sumber keselamatan ada padamu Tuhan. Hanya sumber pertolongan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah Engkau nyatakan kuasa pertolongan, sehingga yang letih, lesu, dan berbeban berat boleh memperoleh kelegaan daripadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Olsia, untuk mamanya Chandra, bahkan juga Tuhan Pak Yusuf, yang semuanya keadaan fisiknya dalam keadaan sakit Tuhan. Tuhan, Engkau yang ciptakan seluruh organ tubuh anak-anakmu ini, hamba-hambamu ini. Kiranya Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh maha kuasa itu Tuhan, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan oleh bilur-bilur-Mu, di dalam nama Yesus Kristus mereka sembuh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus mereka kembali pulih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus mereka dapat mengalami mujizat kuasa-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan segala saudara-saudara seiman kami dari 1 Oktober sampai 20 Oktober yang berulang tahun di bulan Oktober. Tuhan, Engkau yang berkati semuanya. Engkau yang beri umur panjang. Engkau yang berikan penyertaan-Mu. Engkau yang berikan hikmat kepada mereka. Engkau yang berikan pemeliharaan, perlindungan, kuasa-Mu yang sempurna, biar nyata dalam kehidupan mereka yang berulang tahun, sehingga mereka dapat mengucap syukur atas segala sesuatu karya-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Berkat jasmani, rohani, segala, bahkan segala suatu kebutuhan mereka Engkau cukupkan menurut kekayaan dan kemurahan-Mu semata-mata. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk yang berulang tahun pernikahan pun, berkati Tuhan bahtera rumah tangga mereka. Jagai, naungi, dan lindungi di dalam nama Yesus. Bahkan kami tak lupa berdoa untuk rekan-rekan hamba Tuhan di tempat ini, Pak Yopi, Pak Saud, Pak Nelson, Bu Ade, Mbak Mu, kami semua Engkau berikan kesehatan dalam mengiring dan melayani Engkau di tempat ini, bahkan dimanapun kami melayani. Penyertaan, perlindungan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi maupun keluarga kami menjadi bagian dalam hidup kami karena anugerah kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa khusus untuk semua saudara seiman kami di gereja ini. Engkau yang sertai dan berkati, jagai dan naungi. Dan bahkan saudara kami Chandra yang akan kembali ke Papua untuk menjalankan tugas di sana berkaitan dengan misi, Engkau yang sertai perjalanan hamba-Mu, tibakan dengan selamat, bahkan segala kegiatan dilakukan, Engkau juga yang naungi, sertai, lindungi, dan berkati, sehingga beliau menjadi berkat melalui pelayanan tersebut di dalam nama Yesus Kristus. Adapun mungkin hal-hal doa yang tidak kami naikkan Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang menyelidiki hati dan pikiran setiap umat-umat-Mu atau hamba-hamba-Mu yang bergumul dan berdoa kepadamu. Engkau jawab seturut kehendak-Mu dan juga indah pada waktunya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama mengakukan pengakuan iman rasuli. Kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Karena kita begitu berharga, kita ditebus bahkan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman itu yang akan memulihkan diri kita kembali. Dan saat ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan meninggalkan tempat ini. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Bapa, pencipta segala sesuatu, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang tidak terbatas, Dialah yang akan memberkati saudara-saudara sekalian, pribadi-pribadi dan rumah tangga, di dalam segala kebutuhan hidup, di dalam karir, di dalam pendidikan, di dalam rumah tangga, dan di dalam apapun juga. Dialah yang akan membuat saudara-saudara berhasil. Dialah yang akan menuntun saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mati berkorban bagi saudara-saudara, Dialah yang akan menyatakan kasih-Nya kepada saudara-saudara ketika saudara merasa sendiri. Dia hadir, Dia akan menguatkan, dan Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan memberikan penghiburan, hikmat, tuntunan, dan semangat baru kepada saudara-saudara sekalian di dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Amin. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran. Salam Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.